Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang hubungan manusia dengan agama, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh dosen Ustadz Fikri Farikin MPDI. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada materi ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu manusia dan kebutuhan terhadap agama, yang kedua fungsi agama bagi manusia, dan yang terakhir fungsi agama dari aspek sosial. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu manusia dan kebutuhan terhadap agama. Ada perbedaan yang jelas antara manusia dan binatang. Manusia diberi akal oleh Tuhan, sedangkan binatang tidak demikian. Manusia memerlukan bimbingan dan petunjuk yang benar dan bernilai mutlak untuk meraih kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, dunia dan juga akhirat. Oleh sebab itu, di samping akal, Tuhan juga memberikan anugerah lain kepada manusia sebagai pembimbing gerak akal, yaitu agama. Fitrah manusia. Latar belakang perlunya manusia pada agama adalah karena dalam diri manusia itu terdapat potensi untuk beragama. Murtado Mutahari mengatakan bahwa ketika berbicara tentang para nabi, Imam Ali menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia pada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kekurangan manusia. Nah, faktor lainnya yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah manusia memiliki berbagai kesempurnaan dan kekurangan. Nah, hal ini antara lain diungkapkan oleh kata an-nafs dalam pandangan Al-Quran, sebagaimana dituturkan oleh Quraisy Shihab. Nafas itu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Nah, oleh sebab itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Selanjutnya yaitu tantangan manusia. Nah, faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah manusia dalam kehidupan senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, tantangan dari dalam ini berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia secara sengaja, yaitu berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu fungsi agama bagi kehidupan manusia. Secara garis besar, fungsi agama bagi kehidupan manusia dapat dilihat dari aspek personal dan sosial. Aspek personal ini berkaitan dengan kesalehan individual. Setiap individu harus mempresentasikan diri sebagai hamba yang senantiasa memelihara hubungannya secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan menjalankan ajaran agama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah khusus yang bersifat personal mencerminkan kesalehan individual. Selanjutnya yaitu edukasi dan bimbingan. Agama ini memiliki otoritas untuk melakukan pembimbingan dalam berbagai hal untuk meraih kebahagiaan dan menjauhkan dari segala malapetaka kehidupan. Nah, agama ini juga mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan hidup manusia. Selanjutnya yaitu penyelamatan. Ada banyak misteri yang muncul dalam kehidupan dan belum mampu disingkap. Mengapa hal itu terjadi? Karena peristiwa kematian, bencana alam, dan berbagai masalah yang tidak mampu diatasi menunjukkan keterbatasan dan kelemahan esensial pada diri manusia. Nah, oleh sebab itu, agama memberikan jalan untuk memperoleh keselamatan, mengatasi berbagai krisis, dan mampu menenangkan pertarungan melawan kemungkaran, kezaliman, dan segala bentuk ketidakadilan. Selanjutnya yaitu tabasyir dan
indar. Dalam fungsi agama ada kabar gembira dan ada peringatan agama. Memberikan kabar gembira kepada semua orang yang menjalankan ajaran agama dengan baik untuk mendapatkan pahala. Nah, hal ini dimaksudkan sebagai penguatan untuk senantiasa tetap dalam posisi itu, bahkan lebih baik lagi. Adapun peringatan ditujukan kepada orang yang tidak mau peduli terhadap ajaran agama dan membiarkan dirinya dalam kesesatan. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi agama dari aspek sosial. Yang pertama yaitu ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia beragam ras, etnis, suku, warna kulit, bahasa, dan perbedaan lainnya. Perbedaan itu bukan untuk saling memusuhi atau saling merendahkan, melainkan untuk yang terakhir yaitu penyadaran sosial. Adanya anggota masyarakat yang kurang beruntung karena kondisi mereka yang terpuruk dalam kemiskinan, yatim, jompo, ataupun yang lainnya. Agama datang menyadarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu, disantuni, dan juga dibimbing. Penyadaran peran sosial tersebut misalnya keharusan berzakat, berinfak, memberi makan anak yatim, tidak menghardi, meminta-minta, dan sebagainya, karena pada harta mereka ada hak orang lain. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.